Selamat datang di Cerita Malam Kelam, tempat di mana malam menjadi lebih dari sekedar kegelapan. Di sini, kami membuka pintu ke dunia yang tidak dikenal, dunia yang penuh dengan kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Dari hantu yang merasuki rumah-rumah tua, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak terjelaskan, Cerita Malam Kelam akan membawamu ke dalam perjalanan yang tak terlupakan. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk merasakan serunya misteri malam ini? Jika ya, mari kita mulai petualangan kita. Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Diki, yang sedang bekerja di Jakarta. Setelah beberapa tahun bekerja di kota Jakarta, Diki merasa rindu dengan kampung halamannya dan keluarganya. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang kampung ke daerah Semarang melalui jalur Alas Roban karena jalur tersebut merupakan jalur paling cepat. Selama perjalanan Diki mengalami pecah ban, sehingga Diki sampai Alas Roban yang diperkirakan masih sore jadi molor hingga malam baru sampai Alas Roban. Dengan perasaan sedikit ragu Diki tetap melanjutkan perjalanan meski sudah malam. Namun, ketika Diki sedang melintasi Alas Roban, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana menjadi semakin gelap dan menyeramkan. Diki merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari bayangan pepohonan. Ketika Diki berusaha untuk tetap tenang, tiba-tiba sebuah sosok menyeramkan muncul di hadapannya. Sosok itu memiliki wajah pucat dan mata yang memancarkan cahaya merah. Diki merasa takut dan terkejut, lalu pingsan karena ketakutan yang melanda. Beberapa saat kemudian, Diki akhirnya terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah rumah tua yang gelap dan berdebu. Dia melihat seorang nenek tua duduk di dekatnya, dengan tatapan lembut namun ada sesuatu yang aneh. Nenek tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Simbok Lambi, penjaga rumah di tengah Alas Roban. Diki merasa aneh dan tidak nyaman dengan kehadiran nenek tersebut. Dia merasa ada keterkaitan antara sosok menyeramkan yang dia lihat sebelumnya dan Mbok Lambi. Meskipun Diki masih merasa ketakutan, Mbok Lambi memberikan kehangatan dan ketenangan. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan Diki yang tidak sadarkan diri setelah diganggu oleh sosok menyeramkan di tengah hutan. Mbok Lambi membawa Diki ke rumahnya untuk memberikan pertolongan. Diki merasa terima kasih atas perawatan yang diberikan oleh Mbok Lambi, namun tetap merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok menyeramkan yang dia lihat sebelumnya. Dia bermaksud untuk langsung pulang dan melanjutkan perjalanan pulang kampungnya karena takut kalau keluarganya mencemaskannya. Setelah Diki memutuskan untuk langsung pulang dan melanjutkan perjalanan pulang kampungnya, Mbok Lambi merasa perlu memberikan nasihat penting kepada Diki. Dia duduk di dekat Diki dengan tatapan serius namun penuh kebijaksanaan. Mbok Lambi berkata, "Diki, aku mengerti keinginanmu untuk langsung pulang dan melanjutkan perjalananmu. Namun, aku harus memberitahumu bahwa jalan pulang yang biasa kamu lalui sudah tidak ada lagi." Diki terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengira bahwa jalan yang biasa dia lewati telah berubah atau menghilang. Dengan rasa penasaran dan kebingungan, Diki bertanya kepada Mbok Lambi, "Mengapa jalan pulangku sudah tidak ada lagi, Mbok?" Akan tetapi Mbok Lambi hanya diam dan tersenyum kepada Diki. Dengan perasaan takut Diki lari meninggalkan rumah Mbok Lambi. Dia tidak melihat ke belakang dan tidak menyadari bahwa Mbok Lambi hanya diam dan melihatnya pergi dari jauh. Namun, saat Diki semakin menjauh dari rumah Mbok Lambi, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat sekitarnya mulai berubah dan rumah Mbok Lambi perlahan-lahan menghilang. Saat mendekati kerumunan tersebut Diki mencoba untuk bertanya kepada salah seorang yang berada di sana, tetapi anehnya setiap orang yang ditanya oleh Diki tidak ada yang merespon pertanyaan Diki. Dengan rasa bingung akhirnya Diki mencoba untuk melihat kecelakaan tersebut. Alangkah kagetnya Diki dia melihat yang kecelakaan adalah dirinya sendiri. Dengan perasaan bingung tiba-tiba Mbok Lambi sudah berada di sebelah Diki dan berkata, "Kan sudah Mbok bilang kalau jalan pulang nak Diki sudah tidak ada." Wah, itulah akhir dari cerita malam ini. Semoga kalian menikmati perjalanan yang mencekam ini. Jangan lupa untuk menyalakan lampu tidurmu dan berdoa sebelum tidur, siapa tahu ada yang mengintip di balik jendela. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita malam kelam berikutnya. Selamat malam dan mimpi indah.